lebih utama mana, jalan atau drainase gitu? Menurut Mister seperti apa? Jalan ya, jalan beneran ya, bukan Jalan. bukan jalan kenangan ya. Jalan kenangan Oh, juga jalan. boleh, Mister. Kalau lihat orang lain jalan-jalan, kenapa sih kok malah hati kita yang sakit? Padahal kan yang capek kan kakinya gitu, Mister. Kakinya. Kalau di sana itu yang diutamakan itu memang sebelum kita ke kualitas loh ya, kita kalau masalah jalan untuk Iya. fisiknya, itu yang diutamakan dulu tuh, yang diprioritaskan adalah tingkat urgensinya. Jadi tingkat kebutuhan Kebutuhan. urgensinya itu, kalau ini nggak segera ditangani, apa efek yang akan Oh. ditimbulkan? Hai Lur, balik lagi bareng saya Gus-Gusan di program Tanyao. Au, 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 au. Bareng lagi Mister Awe, entrepreneur, Wow. akademisi yang sudah melalang buana ke seluruh penjuru dunia. Mister, ini Ya. episode yang kedua. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah mencuat di permukaan. Dan ini kaitannya dengan desa dan juga bagaimana lingkungan kita, sekitar kita itu berjalan. Ini ada yang tanya terkait dengan jalan, Mister. Jadi di setiap kampung atau pemukiman itu jalan itu kan menjadi prioritas. Nah, ada yang tanya gini, Mister. Lebih utama mana, jalan atau drainase gitu. Menurut Mister seperti apa? Jalan ya, jalan beneran ya, bukan Jalan. bukan jalan kenangan ya. Jalan kenangan Oh, juga jalan. boleh, Mister. Nanti kan jalan kenangan. Kalau jalan kenangan itu susah nanti. Iya. Jadi kalau lebih duluan mana, jalan atau drainase. Iya. Itu kita lihatnya itu dari kondisinya awalnya dulu. Jadi Iya. maksudnya kondisi awal dulu itu gini. Penataan sebuah lingkungan itu mulai dari nol atau sudah terbentuk. Kalau di desa berarti kan sudah terbentuk. Ya, Iya. dalam arti kalau sudah terbentuk itu berarti kan jalan sudah ada. Berarti kan jalan tinggal pembenahan. Berarti kalau sudah terbentuk berarti kita harus mengutamakan drainase, saluran karena sudah terbentuk. Beda kalau nol itu kita kayak perumahan gitu loh Iya. Gus. Nah kalau perumahan itu kita jalan bareng. Kalau perumahan kita bikin saluran dulu, jalannya nggak ada, orangnya bangun pakai Berarti apa? bareng ya, Bareng, bareng. bareng, jadi Iya. bersamaan gitu. Rukun, runcung-runcung lek dari bahasa Runcung-runcung Jawa. gitu. Tapi Ya. berarti drainase itu penting ya, Kalau penting ya sangat penting, sangat penting ya. utama itu mestinya. Cuma itu tadi kan tergantung kondisinya awal. Itu kita itu kawasan itu atau lingkungan itu kita babat dari nol, apa lingkungan itu sudah terbentuk. Kayak misalnya contohnya di desa kita ini ya. Iya. Ini kan sudah terbentuk, Iya. rumah-rumah sudah ada. Kalau kita mau melakukan pembenahan kawasan lingkungan, ya jangan jangan jalan yang diutamakan, Drainase. drainasenya dulu. Seperti itu Berarti gitu loh. harusnya barengan ya. Iya. Karena takutnya kalau misalnya drainase duluan yang dibangun, kan kita nggak jalan-jalan, Mister. Ya kan nggak Nah, iya jalan-jalan lah. kan, Mister. Lain cerita kalau itu, kalau Iya jalan-jalannya kan, itu. iya kan. Berarti Kalau duluan mana antara jalan-jalan sama nikah kan gitu, sama saja dengan waduh, itu. iya. Ya jalan-jalan dulu, nikahnya belakangan kan gitu. Yang ya, Akhir-akhir ini Mister kan habis jalan-jalan ke mana kemarin, ke Cina atau Korea, yang Mister? kemarin itu baru bulan kemarin dari Iya, ke Cina, ke dari Cina. Cina ya itu. Ya, itu kan Ke Cina. ini kan kenapa sih Mister kita tanya terkait itu? Soalnya Heeh. kan ya maaf, sekarang ini kan wilayah Sumatera dan Aceh sedang dilanda banjir Hmm. dan itu erat kaitannya dengan manajemen pengelolaan lingkungan yang buruk, Yang Mister. buruk, ya Nah, betul. itu kan ini saya ingin membacakan data terkait dengan buruknya eh, manajemen pengelolaan lingkungan Pengelolaan lingkungan. terhadap banjir. Jadi di beberapa data khususnya dari di wilayah BPS itu ada efek yang buruk termasuk kerusakan rumah, tempat ibadah sampai dengan sekolah akibat drainase yang buruk atau pengelolaan eh, ya irigasi lah atau apa Irigasinya. yang buruk gitu. Kalau dalam konteks yang lebih luas karena pembabatan hutan sehingga di lingkungan situ secara ekologis itu membuat
masyarakat mengalami yang namanya musibah banjir. Itu datanya jelas, Mister. Di tahun 2021 saja, bencana banjir itu sudah memakan 337 korban jiwa dan 4.273.938 orang menderita. Artinya bahwa memang jika kita tidak mengelola dengan baik tentang drainase, irigasi, sungai, itu dampaknya luar biasa, Mister. Itu terkait dengan drainase. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mister. Uh, kalau lihat orang lain jalan-jalan, kenapa sih kok malah hati kita yang sakit? Padahal kan yang capek kan kakinya gitu, Mister. Itu bagaimana, Mister? Ini pertanyaan aneh ini, Mister. Kok semuanya jalan-jalan tapi arahnya ke sana gitu loh. Coba diulangi Gus. Kalau lihat orang lain jalan-jalan, kenapa kok malah yang sakit, yang capek itu hati kita, bukan kakinya, kan yang jalan-jalan kan kakinya gitu loh. Oh, ya kenapa kok yang sakit itu ini aneh ini ya, kita, netizen ini ya. Memang yang jalan-jalan kan dia, bukan kita. Berarti yang sakit ya kakinya dia. Kalau kita ya sakit hati. Ya gitu. Itu jenenge iri. Oh, gitu. Ya. Itu namanya iri. Jadi itu penyakit hati itu, Gus. Ya kalau penyakit hati itu waduh ya, kalau kita bicara penyakit hati itu penanganannya seperti apa? Ya kompleks banget kalau kita mau nangani masalah penyakit hati. Ini pertanyaan lagi dari netizen maksudnya orang sekitar kampung kita gitu. Saat janjian, Mister, banyak teman bilang sedang di jalan atau OTW. Tapi kebanyakan mereka masih di rumah. Itu banyak banget lah. Kok situasinya semua sama? Apakah kita semua ini janjian untuk bilang OTW padahal di rumah itu? Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Kalau itu sih memang korban dari teknologi. Itu mulai dari awal kita ada pegang HP, mulai HP itu lilut, masih lilut gitu. Itu wis Nokia itu ya. Iya, Nokia itu wis pasti itu korban. Kenapa korban? Karena rata-rata itu dimanfaatkan untuk membohong. Iya, wis saya nggak bisa ngomong apa ya. Maksudnya yang saya omongkan itu ya jujur aja, ya pengalaman diri sendiri. Gitu loh. Jadi kenapa kok saya bisa ngomong? Wis jujur aja lah. Dengan adanya teknologi mulai HP itu mulai tahun 97 98 ya. Mulai kalau 97 98 itu ada cuma orang tertentu lah, golongan kalau di sini belum atas ada, belum ada. Kalau mungkin Mister yang sudah ke luar negeri mungkin sudah punya itu waktu itu. Saya itu luar negerinya tuh mulai tahun 2010 ke atas. Jadi ya memang sudah. Jadi saya mulai 2009 tuh saya sudah pegang itu loh. Gus, Sony Ericsson yang buat balang kiri itu jadi pasang. Ya itu pertama kali pegang itu 2009 kalau nggak salah. 2009 seperti itu. Jadi itu wis umum lah. Kenapa kok jadi korban? Rata-rata gitu. Dia takut misalnya ditanya janjian, oke, ini OTW, padahal baru buka itu baru di rumah, ini OTW. Itu wis semua apa? lah. Kira-kira itu motifnya apa itu? Misalkan masalahnya kan masif, Mister. Hampir semua orang hampir semua orang. Mungkin saya juga seperti itu. Iya, wis pastilah. Ya itu saya bilang tadi kan janjian pengalaman pribadi. Iya, gitu loh. Itu sebenarnya motivasinya apa sih, Mister? Kalau saya pribadi kan apa ya, kan saya sering dibohongi gitu. Akhirnya saya bales gitu. Itu motivasi saya gitu. Kalau Mister sendiri apa motivasinya untuk? Kalau saya pribadi ya, ini saya jawab secara pengalaman. Kalau motivasi saya sendiri kenapa kok bilang seperti itu terlebih supaya tidak mengecewakan yang bersangkutan. Misalnya sudah janji ditunggu. Bro, Sido tak gak iki engko. Oh iya Sido, iki aku wis nunggu kene. Oke, OTW lah. Dengan kita bahasa padahal kita masih di rumah. Itu kan motivasi saya itu supaya dia punya keyakinan, oh berarti OTW ini berarti nunggu. Berarti dia mau nunggu gitu loh. Kalau misalnya saya jawab, "Sik iki aku sik beol," atau ya dia nyantai juga. Belum tentu juga dia sudah stay di lokasi kan seperti itu. Kalau saya lo ya. Jadi sama-sama bukan kok terus untuk kepentingan apa gitu, enggak ya, motivasinya yaitu tadi supaya kita memberikan keyakinan terhadap lawan kita janjian itu tadi. Kalau saya gitu loh. Memang pasti
dulur-dulur itu pernah ngalami itu kan ya. Saya yakin dulur-dulur pasti pernah. Kenapa? Karena semua orang Sebentar pasti pernah Gus, menipu gitu. yang penting saya pribadi loh ya, Iya. yang penting kita komitmen meskipun tidak tepat waktu. Artinya Itu tetap datang tetap gitu. datang. Itu Oh, kalau dalam bahasa saya pribadi ya enggak tahu. Mungkin dipakai sama anak-anak apa enggak. Kalau saya ngobrol sama anak-anak itu anak muda-muda itu letak guyone loh, iya. Gus. Sampai saya punya istilahnya kata-kata mutiara gitu. Kata-kata mutiara saya itu seperti lebih baik terlambat daripada tidak sama Tidak sama sekali. sekali. Lah itu. Jadi Dalam hal apapun iya, itu perlu kalau penting itu. saya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak Iya. sama Yang sekali. penting bukan Gitu. untuk kejahatan. Itu Seperti itu. dulur-dulur. Ini Mister, saya mencoba untuk serius lagi. Ini ada pertanyaan dari dulur-dulur kak kita di sekitar kita juga tanya. Mister kan sudah pernah barusan saja kemarin ke Cina. Cina Ini ya. masih menyikapi terkait dengan jalan. Kita Ya, serius, Mister. ya, ya. Bagaimana sih kondisi di Cina ketika ada jalan rusak gitu? Apa sama dengan di Indonesia? Atau jangan-jangan jalannya berbeda? Maksudnya materi yang digunakan itu berbeda. Kok kalau di wilayah luar negeri itu biasanya perbaikan jalan cepat, jalan rusak itu, Mister. Cepat. Kalau di sini kan kadang molor, Mister. Itu sebenarnya seperti apa sih kalau di sana tuh, Mister? Bener nggak sih kan? Ini rumor saja, saya kan nggak pernah ke Cina, Mister. Ya, ya. Kalau di sana seperti apa, Mister? Kalau di sana itu yang diutamakan itu memang sebelum kita ke kualitas loh ya, kita kalau masalah jalan untuk Iya. fisiknya, itu yang diutamakan dulu tuh yang diprioritaskan adalah tingkat urgensinya. Jadi tingkat kebutuhan Kebutuhan. urgensinya itu kalau ini nggak segera ditangani apa efek yang akan Oh, ditimbulkan. Jadi gitu itu. ya. Jadi kalau misalnya memang efek atau apa itu imbasnya itu lebih besar secara kemaslahatan itu lebih besar ya itu harus segera Segera, ditangani. segera. Berarti Itulah itu bisa terbentuk, bisa terlaksana. Nomor satu lagi dikembalikan lagi ke moral manusianya, ke moral manusia. mental-mental dan moral-moral para para pemangku atau para mereka-mereka yang punya kapasitas di situ. Tapi berarti valid, Mister ya, bahwa kalau di Iya, sana memang lebih responsif iya. daripada di sini. Kalau di sini tuh saya nggak bilang nggak responsif ya, responsif pasti. Cuma dari responsif yang ada itu kan namanya manusia itu yang kurang di sini kalau lihat itu banyak banyak nomor satu itu aturan, kedua itu Oh wis iya itu bener. regulasi, wis itu terlalu jadi dia nggak ngutamakan oh ini kepentingan kemasyarakatan lebih utama. Bagaimanapun caranya kan harus Harus seperti itu. seperti itu. Lah kalau di sini tuh enggak, harus ini dulu, harus ini aturannya gini atau Iya, gini regulasi. keburu makan korban. Jadi saran untuk pemerintah sendiri dalam hal jalan rusak itu kan menjadi, ya maaf ya, ini kan data yang kami punya gitu, kebanyakan perbaikan jalan itu selalu di bulan-bulan akhir, misalnya Oktober, November, Desember itu baru ada perbaikan jalan. Dalih mereka sih sebagai persiapan uh, menyambut musim hujan, jadi harus diperbaiki. Tapi menurut Mister sendiri itu apa penyebabnya, Mister? Kok sampai setiap ada perbaikan jalan selalu di akhir tahun? Itu kenapa, Mister? Kalau itu saya agak apa ya, kurang sedikit paham bagaimana poksi-poksi anggaran itu kan terkait ke anggaran, Gus. Iya. Jadi kayak pemilihan anggaran tahun ini itu anggarannya untuk apa, untuk itu kan mereka yang punya yang berkapasitas gitu loh. Jadi kenapa kok Gus tadi kan tanyanya kan kenapa kok mesti di akhir Tahun, tahun? iya. Ya memang masuk akal juga, bisa diterima juga. Itu menyambut Musim hujan, ya. penghujan. Salah satunya mungkin seperti itu. Jadi kalau masalah itu sih saya nggak bisa respon yang lebih intens karena itu ada hubungannya dengan poksi anggaran gitu Iya. loh. Cuma kalau masalah respon kok lambat kok cepat itu saya bisa 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 ngasih masukan lah kayak mengkritis itu berani. Tapi kalau masalah kenapa kok harus bulan ini itu saya sendiri bukan istilahnya belum 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 mempelajari literasinya Mempelajari itu. seperti apa gitu. Cuma Uh, sepengalaman saya dulu waktu di konsultan, iya. saya kan Iya. dulu
punya pengalaman di konsultan Konsultan. juga, kayak perencana kayak apa itu memang perencanaan itu dimunculkan itu berdasarkan rapat anggaran Rapat dulu. anggaran. Jadi rapat anggaran dan aspirasi masyarakat apa yang dibutuhkan itu baru. Tapi ada komentar netizen, Mister, yang entah benar atau salah ini menyikapi statement dari Pak Menteri Purbaya. Jadi anggaran itu dihabiskan di bulan November karena ada indikasi pemerintah daerah itu menaruh anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu ditaruh di deposito dulu agar berkembang. Apakah demikian, Mister? Menurut Mister sendiri, pengalaman Mister selama jadi konsultan di pemerintahan seperti apa gitu? Ya, saya nggak menimbulkan ini nggak bisa jadi Ya, ini kalau netizen loh, Mister, bukan ya. kan perlu Kalau saya pribadi loh ya, pengalaman Mister gitu loh. memang ada hal seperti itu. Ada ya? Wis pasti ada. Pasti ada ya. Wis pasti ada itu permainan seperti itu. Ya, dikembalikan lagi itu tadi loh, Gus. Moral dan otak manusianya itu. Mental manusianya itu. Itu. Jadi kembali lagi ke individunya gitu. Jadi Seperti benar ya, itu. Mister, ada yang Iya. seperti itu ya. Ada indikasi Clear seperti ya, itu. pengalaman dari Mister sendiri ada yang seperti itu, tapi bagaimana prosentasinya kita nggak tahu, kita nggak ingin menjustifikasi siapapun, yang pasti bahwa ini menjadi bahan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat terkait dengan anggaran. Jangan sampai anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat nanti malah tidak bisa diberdayakan dengan baik kepada masyarakat. Itu yang pasti, Mister ya. Poinnya utama itu seperti itu. Terakhir, Mister, ini rencananya mau jalan-jalan kapan? Kalau misalnya jalan-jalan saya diajak gitu, syukur-syukur membangun jalan kenangan gitu, Mister. Yo, Gusnya siap kapan? Gitu ya. Apa Gus sudah punya itu kenangan-kenangan dan jalan-jalan yang mau diulik lagi hingga menjadi sebuah jalan kenangan yang memoris gitu loh. Ya, memoris Gus. Memoris itu apa? Memoris itu kan penegasan dari perlu dikenang. Iya, memoris lebih ke penegasan suatu memori yang kuat. Makanya itu kan memoris kan seperti itu. Terakhir, Mister. Ya. Apa yang ingin Mister sampaikan untuk dulur-dulur yang ada di rumah yang selalu bertanya terkait dengan kondisi desa harus bagaimana, kondisi kampung bagaimana? Monggo, Mister, ini monggo disampaikan sebelum saya closing, Mister. Ya, untuk teman-teman, saudara-saudara kita, terutama di lingkungan sekitar kami di Dawar Blandong, kita harus minimal punya keberanian lah, entah sekecil apapun kesalahan atau ketidakbenaran apa yang terjadi di lingkungan terkait apa yang yang diberikan atau yang diprogramkan atau yang kebijakan pemerintah itu. Kebijakan dari pemerintah atau negara. Jadi sekecil apapun kita harus punya keberanian. Bukan keberanian untuk melawan, setidaknya punya keberanian untuk menyampaikan, untuk menyuarakan. Kalau kita diem, kalau apa, ya bagaimana nanti kita bisa merubah sesuatu yang asalnya buruk menjadi lebih baik. Kalau kita diem saja, ya minimal itu kita nyampaikan, entah menang atau tidak, entah kalah suara atau tidak, yang penting kita punya attitude atau punya keyakinan bahwa oleh ngono ku gak bener, kita sampaikan. Ya, seperti itu aja lah saran dari saya, saran dari secara Mister pribadi. AW demikian. Kenapa? Karena kalau kita mengkritisi bukan karena kita nggak cinta, bukan karena kita nggak sayang, tapi ya, karena rasa cinta yang sangat mendalam terhadap pemerintah, makanya kita perlu memberikan masukan. Seperti itu, Mister. Iya, betul. Terakhir dari saya, ada kata-kata bijak, apa yang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye dari saya Gus Gusan dan Mister Awe.